Warganet, kami sedang berada di gerai GBS ya, gerai Bunda Sri Sugiarti ya, di mana di sini akan digelar dalam waktu dekat ini launching ya, di mana produk-produknya berorientasi pada UKM ya, kearifan lokal. Nah, ini batik-batiknya yang bagus nih. Nah, di mana dimotori oleh Ibunda Sri Sugiarti SE. Nah, dan ini akan persiapan launching dalam beberapa hari ke depan. Oke baik Bun, kita berbincang-bincang dulu Bun. Maaf nih Bun, mengganggu Bun. Iya, masih berantakan. Masih berantakan ya Bun ya? Iya, alhamdulillah ini sudah 70% ya. Sebagian adalah 34 pelaku UKM yang sudah menitipkan barangnya. Per kemarin ya, hari ini tadi datang 10 UKM yang menitipkan barangnya juga. Jadi kita memang mewadahi pelaku UKM untuk bisa produknya dikonsumsi oleh warga Kabupaten Bekasi khususnya, dan menjadi sentral oleh-oleh khas Kabupaten Bekasi. Jadi ketika nanti ada kunjungan dari luar daerah Kabupaten Bekasi, silahkan arahkan ke GBS. Ada 2 tempat, yang satu di Mega Regency Blok A6 nomor 9, dan satu lagi di Jababeka di Cikarang Utara di samping Hotel Swiss Bell atau sekitar Presiden University. Insya Allah produknya semuanya ada. Semuanya ada. Baik Bun, kira-kira produk apa aja sih Bun yang ada di GBS ini? Ya, kalau GBS ini, kalau saya awalnya kan hanya batik, sugih batik saja. Namun terketuk teman-teman, apalagi dalam masa new normal seperti ini ya, dengan hampir 3 bulan ada yang tidak mendapatkan omset sama sekali, termasuk saya. Nah, hari ini menguatkan diri, bangkit dari keterpurukan 3 bulan ini di masa pandemik ini. Saya berusaha menggandeng teman-teman untuk berkolaborasi menjadi pusat oleh-oleh khas Kabupaten Bekasi. Jadi kalau ditanya produknya apa saja sih, mungkin nanti lihat Bang Suryo yang luar biasa. Kalau saya pribadi membuat batik khas Bekasi, saya memang orientasinya mengangkat kearifan lokal. Jadi batik Bekasi ini dengan ikon Taman Sehati, bisa lihat ya. Mungkin satu-satunya yang buat batik Bekasi Taman Sehati saya. Ya, ini apa namanya? Coraknya, motifnya? Ya, golok, karena khasnya ikonnya atau pakemnya ada juga. Kabupaten Bekasi ya. Ya, termasuk pakem Bekasi yaitu golok. Sama bunga terate, serta ada bambu ya, saya bikin. Ya. Ini saya kombinasi agar lebih terang, ini juga. Ya, ini kombinasi terate dan batik nasional. Terate, udang saya ngambil kearifan lokal dari Muara Gembong. Ya, perpaduan berarti Bunda. Perpaduan. Kalau hanya satu saja mungkin kurang membahana. Intinya bagaimana orang itu memakai produk sugi batik, mereka merasa senang. Sugi batik ini berarti semua kebudayaan Bekasi diadopsi ya Bu ya? Insyaallah diadopsi. Berarti ada terobosan baru, inovatif baru. Ya. Batik ini batik asli Bekasi gitu artinya. Asli Bekasi dan buat Bekasi. Yang buat ada beberapa juga orang Bekasi. Namun jujur saja kalau batik kan pernak-perniknya gitu ya, jelemet kalau orang Jawa. Memang mentornya orang Jawa gitu, Solo. Tapi kita pekerjakan teman-teman dari warga Kabupaten Bekasi. Mangga saja. Izin Bu, satu lagi nih. Gimana, ada pihak perhatian dari pemerintah nih Bu? Nah, ini saya mengetuk, mudah-mudahan didengar. Tapi saya dengar kemarin dari teman-teman bahwa
Pak Bupati akan konsen gitu ya, akan memberikan peluang UKM itu agar supaya maju. Satu-satunya cara otomatis kan membangun SDM. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pelaku UKM ini bisa sehat secara ekonomi, yaitu diberikan sarana, wadah bagaimana orang itu mengkonsumsi atau memakai dari produk Bekasi itu sendiri. Kalau hanya sebatas menghimbau, tapi tidak ada ketukan dari pemerintah, minimal surat ataupun apalagi sekarang perbuk, itu mungkin menjadi kegembiraan buat kami. Ya, ini salah satunya. Maaf belum selesai ya, belum paket saya tutup. Ini saya buat tari Blantek, ini paduan Betawi dan Sunda. Ini tari Blantek dan apa ini namanya? Tuh ondel-ondel saya bikin ya, kombinasi ondel-ondel dan tari Blantek. Jadi supaya kebudayaan di Kabupaten Bekasi ada dua, yaitu Betawi dan Sunda, bisa berkolaborasi, hidup rukun, berdampingan secara ekonomi atau kebudayaan yang kita anut ini. Kira-kira nih Bu, dari perhatian pemerintah akan berarti mungkin barangkali harapan Ibu agar ada regulasi atau semacam apa gitu Bu ya, agar mendorong gitu kan, artinya UKM ini. Kalau untuk kerjasama dengan pihak-pihak swasta atau supermarket seperti apa itu Bu? Ya, gini, pertama memang Kabupaten Bekasi khususnya harus dinas-dinasnya lebih kreatif, mendorong bagaimana supaya ada aturan setiap Indomaret, Alfamart diberikan peluang untuk pelaku-pelaku UKM menitipkan produknya. Nah, selain itu juga di mal-mal, jadi diberikan harga yang spesial untuk pelaku UKM. Yang kedua, coba disinergikan pelaku UKM dengan industri, dengan perusahaan. 4.000 perusahaan di Kabupaten Bekasi, ketika pemerintah bisa mereferensikan kita bekerja sama di koperasinya, gitu kan, minimal produk UKM bersanding dengan koperasi di perusahaan, insya Allah itu juga akan mendapat dampak yang bagus buat UKM Bekasi. Harapan Ibu? Harapan saya pada warga masyarakat Kabupaten Bekasi dan para mungkin yang terkait dengan UKM ini seperti apa? Sekarang gini, kabupaten akan tumbuh bagus ketika masyarakatnya memang care dengan produk-produk yang dihasilkan oleh warga kabupaten itu sendiri. Ada contoh satu di Boyolali, di mana ya, di Jawa Timur. Itu pemerintah memberlakukan produk-produk sendirilah yang harus dikonsumsi ya, jadi diusahakan tidak ada produk lain untuk masuk di wilayah tersebut. Jadi itulah yang akan membawa masyarakat lebih makmur, saya kira ya. Satu lagi saya berpesan ya untuk ke depan, berharap dari ASN seluruhnya, mau kelurahan, kecamatan, dinas-dinas, cobalah memakai batik Bekasi. Jangan memakai produk lain. Kalau memang benar Bapak Ibu semuanya ini konsen terhadap pelaku UKM khususnya batik, pakai itu ya. Terus satu lagi, SD, SMP, kenapa mesti pakai produk lain? Baik. Kenapa bilang satu, saya kadang telinga saya panas. Produk Bekasi mahal, tidak ada yang mahal. Kenapa mahal? Yang menjadi mahal adalah satu, cap ya, cap Kabupaten Bekasi dengan Pekalongan harganya sama. Dua, batik tulis harganya pun sama. Yang membedakan adalah satu, printing. Kalau ketika yang mengkonsumsi batik Kabupaten Bekasi banyak, pasti ada investor yang membuat batik Bekasi printing, termasuk kita juga. Bukan berarti tidak mengangkat kearifan lokal ya, tapi minimal pelaku-pelaku UKM akan ada terdampaknya dengan adanya ketika bupati ataupun ada perbub SD, SMP, SMA memakai batik khas Bekasi. Oke. Begitu. Baik Bun, terima kasih bincang-bincangnya hari ini. Semoga ada perhatian dari pemerintah dan pemerintah akan dan bekerja sama mungkin dengan dinas-dinas terkait, dinas pendidikan dan kebudayaan yang coba memakai batik asli Bekasi, dan juga para dinas-dinas terkait yang ada Hari Batik Bekasi barangkali seperti itu. Oke, terima kasih Bun. Sama-sama.